Kemudian kita juga akan membangun kota-kota yang nyaman ditinggali dan juga cukup tangguh. Nanti Indonesia sebagian besar akan tinggal di daerah-daerah perkotaan. Hari ini kita mendapatkan atau menghadapi satu masalah-masalah tantangan yang akan tumbuh menjadi krisis di masa mendatang. Jadi kami membuat sistem-sistem transportasi transit dan juga membangun gedung-gedung hijau dan juga untuk pengendalian banjir misalnya saja, juga menghadapi misalnya saja resiko peningkatan permukaan air, dan kami juga melakukan inisiatif untuk melindungi daerah-daerah pantai yang sejajar dengan target-target untuk adaptasi iklim. Kota-kota tidak boleh menjadi hanya hijau saja, tapi harus lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih hijau. Dan yang terakhir, yang juga sangat penting adalah kita harus melakukan pembiayaan untuk reformasi untuk mendapatkan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Tidak ada visi yang bisa berjalan dengan baik tanpa pembiayaan yang baik. Jadi kami membangun pembiayaan infrastruktur ini yang menggabungkan inovasi, kemitraan, dan juga nilai-nilai baru yang diciptakan. Dan ini artinya kita akan memperkuat kerjasama pemerintah dengan sektor swasta, mengeluarkan surat-surat hutang baru misalnya, dan juga kami akan bekerja dengan Danantara dan juga partner-partner di tingkat global untuk memperbaiki bankability dan juga bisa melakukan proyek-proyek ini di berbagai sektor. Kami menyambut investor-investor dari luar untuk menjadi partner kami di dalam transformasi jangka panjang Indonesia, dan ini adalah topik-topik kunci yang akan kita bicarakan di dalam 2 hari diselenggarakannya International Conference on Infrastructure ini. Indonesia terbuka untuk bisnis, tapi secara jelas kami juga tahu bahwa investasi harus selaras dengan national priorities kami dan juga dengan semua komitmen iklim dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa infrastruktur itu bukan hanya satu masalah nasional saja. Ini adalah masalah dari keseluruhan dunia, dan di dalamnya ada ketangguhan iklim dan juga ada kerjasama yang damai. Di ASEAN kita juga telah mengintegrasikan transportasi, energi, dan juga infrastruktur digital sehingga kita bisa membangun konektivitas yang lebih kuat dan juga rantai pasok yang lebih tangguh. Dan di dalam G20 Indonesia mempromosikan pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya mendukung industri hijau saja, tapi yang lebih adil, lebih bisa diakses, lebih bertanggung jawab untuk betul-betul memenuhi tuntutan atau kebutuhan perekonomian di negara-negara berkembang. Dan kita juga membagikan model-model bagaimana kami melakukan infrastruktur yang lebih inklusif, dan ini bagaimana misalnya saja kami melakukan perlindungan sosial dan juga membangun jaring listrik di pedesaan sehingga kita bisa membantu perkembangan dan pembangunan daerah-daerah yang terpencil. Kami mendasarkan pada pekerjaan kemanusiaan, dan kami di sini ingin belajar untuk juga menciptakan bersama-sama dan sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan juga kami adalah satu jembatan antara Asia, Afrika, Pasifik. Indonesia siap untuk berkontribusi membantu terciptanya agenda dunia yang tidak hanya untuk mencari keberlanjutan saja, tapi juga keadilan, karena kemakmuran itu sifatnya harus inklusif dan harus menunjukkan realitas dari negara-negara seperti Indonesia, di mana ketangguhan tidak hanya dibangun di dalam ruang-ruang tertutup saja, tapi di dalam tempat-tempat seperti di daerah pantai dan juga di dalam daerah-daerah pedesaan dan lain-lain.